Gurun pasir, hamparan luas yang tampak tak berujung. Ketika mata kita memandang, hanya ada pasir, batu, dan sesekali bukit-bukit kecil yang bergelombang oleh angin. Di balik kesederhanaan lanskapnya, gurun adalah hasil dari kekuatan alam yang bekerja dengan presisi selama ribuan hingga jutaan tahun. Namun apa sebenarnya gurun itu, dan bagaimana proses panjang yang menjadikannya seperti yang kita lihat hari ini? Mari kita mulai dengan pemahaman dasar. Gurun adalah wilayah yang menerima curah hujan sangat sedikit, kurang dari 250 mm per tahun. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang gersang, dengan vegetasi yang minim atau bahkan hampir tidak ada sama sekali. Namun, tidak semua gurun dipenuhi pasir. Gurun dapat berbentuk bebatuan seperti gurun Gobi di Asia, gurun es seperti Antartika, atau gurun penuh kerikil seperti gurun Karakum di Asia Tengah. Meskipun berbeda dalam penampilan, mereka semua memiliki satu kesamaan utama: kekurangan air. Pembentukan gurun dimulai dari kombinasi faktor geografis, iklim, dan geologi. Salah satu faktor utama adalah letak geografis. Sebagian besar gurun terletak di zona subtropis, sekitar lintang 20 hingga 30 derajat di utara dan selatan garis khatulistiwa. Di wilayah ini, terdapat sirkulasi udara global yang disebut Hadley Cell. Proses ini dimulai dengan udara panas yang naik di sekitar khatulistiwa, kemudian mendingin dan kehilangan kelembapan saat bergerak ke arah subtropis. Ketika udara tersebut turun kembali, ia menjadi kering, menciptakan kondisi yang tidak mendukung pembentukan awan hujan. Inilah sebabnya mengapa banyak gurun terbesar dunia, seperti Sahara dan Gurun Arab, berada di wilayah ini. Faktor berikutnya adalah jarak dari sumber air. Wilayah yang jauh dari laut, seperti Gurun Gobi, tidak menerima uap air yang cukup untuk menghasilkan hujan. Hal ini semakin diperparah oleh adanya pegunungan yang bertindak sebagai penghalang alami, menciptakan bayangan hujan di sisi yang berlawanan. Contohnya adalah Gurun Atacama di Amerika Selatan, yang merupakan salah satu tempat terkering di dunia karena dikelilingi pegunungan Andes dan pegunungan pesisir, yang memblokir kelembapan dari Samudra Pasifik. Selain faktor geografis, iklim memiliki peran penting. Perubahan suhu yang ekstrim di gurun mempercepat proses erosi. Pada siang hari, suhu bisa mencapai lebih dari 50 derajat Celcius, sementara pada malam hari, suhu dapat turun hingga di bawah 0. Perubahan suhu yang drastis ini menyebabkan batuan pecah menjadi partikel kecil, yang kemudian terbawa oleh angin. Angin adalah salah satu kekuatan utama di gurun, yang tidak hanya mengangkut pasir tetapi juga mengukir lanskap menjadi formasi-formasi unik, seperti bukit pasir, lengkungan batu, dan ngarai yang dalam. Namun pembentukan gurun bukanlah proses yang terjadi dalam semalam. Gurun berkembang selama ribuan tahun, dan beberapa di antaranya bahkan pernah menjadi wilayah hijau yang subur. Sebagai contoh, Sahara yang kita kenal sebagai gurun pasir terbesar di dunia, pernah menjadi savana yang hijau sekitar 10.000 tahun lalu. Hal ini dibuktikan oleh temuan arkeologis berupa lukisan dinding di gua-gua Sahara yang menggambarkan hewan-hewan seperti jerapah, sapi, dan bahkan manusia yang hidup di lingkungan yang jauh lebih basah. Gurun juga terus berubah hingga hari ini. Aktivitas manusia seperti deforestasi, penggembalaan berlebihan, dan perubahan iklim mempercepat proses penggurunan di banyak wilayah. Proses ini, yang dikenal sebagai desertifikasi, mengancam kehidupan jutaan orang yang tinggal di sekitar daerah semi kering. Proyek-proyek besar seperti Green Wall di Afrika, yang bertujuan untuk menanam pohon di sepanjang tepi gurun Sahara, adalah salah satu upaya untuk memperlambat desertifikasi dan memulihkan ekosistem yang hilang. Meskipun keras dan tak kenal ampun, gurun adalah rumah bagi berbagai bentuk kehidupan. Hewan dan tumbuhan di gurun memiliki adaptasi yang luar biasa untuk bertahan hidup. Tumbuhan seperti kaktus dapat menyimpan air dalam jumlah besar, sementara akar-akarnya menjangkau jauh ke bawah tanah untuk mencari sumber air yang tersembunyi. Hewan seperti rubah fennec, ular pasir, dan kadal berduri aktif di malam hari untuk menghindari panas ekstrim di siang hari. Mereka memiliki kulit atau bulu yang membantu mengurangi kehilangan air, serta kemampuan untuk bertahan hidup dengan sedikit makanan dan air. Selain keindahan alaminya, gurun juga memiliki pengaruh besar terhadap peradaban manusia. Gurun telah menjadi tempat lahirnya peradaban kuno seperti Mesir di tepi gurun Sahara. Jalur perdagangan penting seperti jalur sutra melintasi gurun Gobi, menghubungkan dunia timur dan barat.
Sumber daya alam yang melimpah, seperti minyak bumi dan fosfat, menjadikan gurun sebagai elemen penting dalam ekonomi global. Namun kehidupan di gurun juga penuh tantangan. Cuaca yang tidak dapat diprediksi, kurangnya sumber daya air, dan kondisi tanah yang tidak subur membuat gurun menjadi salah satu lingkungan paling keras di bumi. Di sisi lain, teknologi modern memungkinkan manusia untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya gurun secara berkelanjutan, seperti energi matahari dan angin yang melimpah. Pada akhirnya, gurun adalah simbol kekuatan alam yang luar biasa. Mereka mengajarkan kita tentang adaptasi, ketahanan, dan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Meskipun tampak sunyi dan tak bernyawa, gurun adalah saksi bisu dari proses panjang yang membentuk bumi kita. Semoga pengetahuan ini memberikan kita penghargaan yang lebih dalam terhadap keajaiban dunia yang seringkali luput dari perhatian. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya biar kamu menjadi orang pertama mendapatkan video menarik dari kami. Terima kasih.